Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Puji Tuhan, saya sudah tiba lagi di Jakarta, semua dalam perlindungan Tuhan ya, dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya, shalom Ibu Debbie, saya ini seorang ibu. Saya berusia 60 tahun. Saya mau bersaksi atas perlindungan Tuhan. Waktu saya ke dokter, tensi darah saya dinyatakan tekanan darah saya tinggi, yaitu 150/90. Akhirnya saya dikasih obat untuk darah tinggi. Saya minum obat ini selama seminggu. Namun setiap kali saya minum obat tersebut, kepala saya sakit dan saya pusing sepanjang hari. Saya berdoa kepada Tuhan ya, dan akhirnya saya ke dokter lagi, dokter internis. Dan dokter internis itu bilang bahwa usia 60, tensi darah 150/90 itu sudah termasuk normal. Jadi dokter ini bilang saya harus segera berhenti untuk minum obatnya. Dan selama berhenti minum obat itu saya disuruh dokter untuk tensi sendiri di rumah. Selama 3 hari tanpa minum obat tekanan darah saya normal. Jadi dari yang pertama salah diagnosa, sedangkan obat yang diberikan ini sangat tidak boleh diberikan kepada pasien yang baru pertama kali minum obat darah tinggi. Itu bisa menyebabkan pendarahan otak. Singkat cerita Bu, saya hanya mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik karena perlindungan Tuhan yang luar biasa atas diri saya sehingga tidak terjadi hal yang buruk. Tuhan mempertemukan dengan dokter yang terbaik sehingga saya bisa tahu dan tidak terlanjur. Terima kasih, nih kesaksian saya, Tuhan memberkati. Iya saudara ya, memang kita perlu berdoa ketika sakit juga mau ke dokter, minta tuntunan Tuhan untuk diberi petunjuk dokter yang terbaik. Iya, karena kalau kita salah dokter, salah obat ya, maka ya dokter juga tidak bertanggung jawab. Bayangkan obatnya ini dikatakan tidak boleh diminum oleh orang yang baru pertama kali diberi obat darah tinggi, nanti bisa pendarahan di otak. Jadi untung ibu ketemu dokter yang lain dan dokter segera menghentikan sehingga tidak lagi sakit kepala dan tidak lagi pusing. Bayangkan sakit kepala pusing sepanjang hari justru karena minum obat itu. Tuhan baik sehingga Tuhan mempertemukan ibu dengan dokter juga yang terbaik ya. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan ya, kita sertakan Tuhan sehingga Tuhan tuh bisa menolong. Ya saudara baik, kita sekarang melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai ya dengan kitab Bilangan kemarin dan sekarang kita masuk ke Ulangan ya. Kita sekarang masuk ke kitab Ulangan. Dan kita sudah melihat bagaimana Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir dan melalui padang gurun ya selama 40 tahun saudara ya. Dan sekarang mereka telah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Namun sebelum bangsa itu masuk ke negeri tersebut ya, Tuhan memberikan beberapa nasihat lewat Musa, yaitu nasihat yang penting untuk mereka. Dan Musa menyampaikan nasihat itu dalam 3 bagian ya. Dan yang bagian pertama, Musa melihat kembali sejarah tentang pemeliharaan Allah ya yang dahulu atas umat Israel melalui berbagai tindakan Allah pada masa lalu ya, dan kita dapat belajar mengenai Tuhan yang kita layani. Kita sudah tahu kemarin dikatakan bahwa Musa disuruh Tuhan mencatat setiap detail dari perjalanan bangsa itu, mulai dari dosa mereka, pemberontakan mereka, sampai mujizat, sampai tulah, sampai semuanya untuk menjadi pembelajaran saudara ya. Dan kita masuk pada Ulangan yang pertama, ditulis di sana judul perikopnya, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb.
Ya, semuanya ditulis sehingga kita sekarang ini bisa tahu dan bisa mengerti. Ayat yang pertama, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Haserot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka, ya. Dan setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Asitarot dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Jadi kita melihat ya, bangsa Israel itu sudah menghabiskan waktu 40 tahun dalam perjalanan yang seharusnya itu hanya ditempuh dalam waktu 11 hari. Sebenarnya perjalanan ke tanah perjanjian itu hanya 11 hari tok. Tapi menjadi 40 tahun, saudara bisa bayangkan betapa lamanya waktu yang terbuang akibat ketidaktaatan, akibat pemberontakan, akibat keras kepala, ya itulah saudara. Makanya jangan keras kepala ya dengan Tuhan, nurut saja supaya kita tidak terputar-putar. Bukan masalah jaraknya yang memisahkan mereka dengan tanah perjanjian, melainkan kondisi hati mereka. Ya, jadi bukan soal jarak yang jauh, sebenarnya 11 hari. Tapi karena sikap hati mereka itulah yang akhirnya membawa mereka berputar-putar-putar dan jauh dari tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, tujuan Allah itu lebih dalam dari sekedar memindahkan kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain, atau Israel, sekelompok besar orang Israel ke sebuah negeri yang baru. Ya, lebih dari itu saudara, ya Tuhan itu sebenarnya mau mempersiapkan mereka untuk hidup dalam ketaatan kepadanya begitu mereka tiba di sana. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu sebenarnya Tuhan tuh bukan hanya mau memberkati kita secara ekonomi atau membawa kita keluar dari masalah. Tapi lebih dari itu, Tuhan tuh Tuhan yang mencintai proses. Dia ingin membangun ya umatnya yang setia, yang taat, yang hidup sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Dia. Ya, Tuhan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam ketaatan, ya. Dan apa baiknya tanah perjanjian kalau bangsa Israel sama saja jahatnya, ya, dan mereka dengan bangsa-bangsa yang sudah tinggal di sana, ya. Untuk apa sebuah tanah perjanjian kalau yang masuk ke tanah itu sama aja dengan orang-orang yang jahat dan tidak menyembah Tuhan? Buat apa? Bukan soal tanah perjanjiannya, tapi soal ya bangsa yang masuk ini melalui proses itu sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian itu dengan sikap hati yang benar, hidup yang benar yang diubahkan Tuhan. Ya, perjalanan itu merupakan bagian yang menyakitkan tetapi perlu untuk persiapkan mereka, Tuhan mau ya. Melaluinya Tuhan mengajar orang Israel tentang siapa tuh Allah, siapa dirinya yang hidup. Ya, pemimpin mereka, Allah juga mengajar mereka mengenai siapa diri mereka. Agar mereka itu bisa tahu siapa Allah, siapa mereka. Supaya mereka menyadari, oh kita ini hanya orang-orang yang tidak bisa apa-apa dan kita membutuhkan Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah, Sang Pencipta. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Itu sebenarnya tujuan Tuhan, saudara. Ya, bangsa ini telah jatuh, telah berdosa dan cenderung memberontak kepada Tuhan dan meragukan Tuhan. Jadi Allah memberikan kepada umatnya yang suka memberontak itu hukum-hukumnya untuk menolong mereka mengerti bagaimana mereka bisa berhubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan juga sesama manusia. Perjalanan siara rohani ya mungkin panjang saudara. Tapi ya kita juga mungkin menghadapi penderitaan, putus asa, kesulitan. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya berusaha membuat kita tetap hidup, Dia ingin mempersiapkan kita untuk sungguh-sungguh percaya dan juga mengalami rancangan ya kebahagiaan itu di dalam Dia, saudara ya. Jadi kita sudah lihat di sana akhirnya mereka mulai pengembaraan ya. Ayat yang kelima tadi katakan di seberang sungai Yordan di tanah Moab mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Ayat 6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian.
Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon, sampai Efrat dan sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Jadi saudara, di sini dikatakan kita melihat pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun itu berakhir di dalam kitab ini ya. Ya, di dalam kitab Ulangan ini saudara. Dan peristiwa-peristiwa di kitab Ulangan ini meliputi hanya 1 atau 2 minggu dari bulan yang ke-11, dari tahun yang ke-40, bulan yang ke-12 dan yang terakhir digunakan untuk masa berkabung bagi Musa. Kemudian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian pada bulan pertama dari tahun yang ke-41 setelah peristiwa keluaran. Dan perhatikan saudara, kita melihat di sini bahwa rangkuman kisah perjalanan 40 tahun bangsa Israel yang disampaikan Musa itu dimulai dari Gunung Sinai. Jadi bukan di Mesir. Mengapa Musa tidak memasukkan bagian pertama dari peristiwa keluaran? Ya, Musa bukan hendak memberikan daftar perjalanan. Dia sedang merangkum perkembangan bangsa itu dalam pemikiran. Dalam pemikiran Musa, sejarah bangsa Israel itu dimulai di kaki Gunung Sinai, bukan di Mesir. Karena di Gunung Sinai itulah Allah ya memberikan kepada mereka perjanjiannya dan kepada bangsa itu. Ya, bersama dengan perjanjian itu lalu ya muncullah saudara ya hukum-hukum yang harus ditulis oleh Musa. Bersama dengan perjanjian itu juga ada pengetahuan dan tanggung jawab. Setelah itu ya memilih untuk mengikuti Allah, mereka harus mengetahui bagaimana mengikuti Tuhan. Itulah sebabnya Allah memberi mereka seperangkat hukum dan pedoman yang menyatakan cara hidup ya yang Ia inginkan mereka jalani saudara ya. Jadi ya dalam kitab Keluaran, Imamat dan Bilangan, bangsa itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Sekarang karena bangsa itu telah berjanji untuk mengikuti Allah dan mengetahui bagaimana cara mengikuti Dia, mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Bila Tuhan juga menyuruh kita saudara dan memberikan standar untuk kita hidup di hadapan Tuhan, ya haruslah kita ini juga menuruti dan mengikuti Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini saudara ya, kisah dari perjalanan 40 tahun yang harusnya hanya 11 hari menjadi 40 tahun. Itu bukanlah hal yang singkat ya, dan kita melihat di situ bahwa ya lewat ini semua seperti tadi yang sudah dikatakan, Tuhan itu tidak ingin bangsa ini masuk ke negeri yang baru dengan cara berpikir yang lama. Ya, ketika mereka akan memasuki satu negeri yang baru, maka harus dirubah juga cara berpikir mereka dengan pola-pola yang baru. Mereka yang tadinya tidak mengerti dosa, tidak mengenal siapa itu Tuhan, tidak mengerti berjalan bersama Tuhan, sekarang mereka mulai mengerti dan mulai berjalan bersama Tuhan dan mentaati Dia. Ya saudara, karena itu jangan hanya menjadi orang Kristen. Karena Tuhan itu mau ketika kita memasuki satu musim yang baru, kita memasuki janji-janji Tuhan, Dia mau juga kita merubah semua pola-pola kekristenan yang lama, di mana kita itu tidak mengetahui siapa Tuhan, kita nggak tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan. Tapi hari-hari ini bahkan lewat mesbah doa, mesbah syukur, saudara banyak belajar tentang firman Tuhan. Dan itu cukup menguatkan setiap kita untuk mengerti bahwa Dia Tuhan yang kudus, yang harus kita hormati, yang mau berjalan bersama-sama dengan kita, asalkan kita juga mau setia kepada Dia. Ya, saya percaya saudara, ya biarlah setiap kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, ya mau sungguh-sungguh untuk ya menyenangkan hati Tuhan, sehingga bukan seperti bangsa Israel, mereka bukan hanya Tuhan mau masuk ke tanah perjanjian, tapi juga memiliki cara pikir yang baru, ya ketaatan yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, cara berpikir yang baru. Iya, kita akan lanjutkan besok. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan malam ini kami belajar
bahwa Tuhan bukan hanya ingin bangsa Israel masuk ke negeri yang baru, tapi lebih dari itu Tuhan ingin mengubah pola pikir mereka menjadi pola pikir yang baru, hati yang baru, hidup yang baru. Sehingga mereka harus menjalani 40 tahun untuk proses itu. Kami juga mau Tuhan bentuk kami supaya kami bukan hanya sekedar mengejar janji-janji Tuhan, tapi kami mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan berkati agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, intimidasi iblis, kekhawatiran, kami tolak, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Ubah kami agar kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit. Tuhan lawat dan jamah. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus beri keturunan ilahi. Hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang hari-hari ini Bapa ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin menjual aset, terlilit hutang piutang, yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan Engkau sanggup melakukan segala yang terbaik bagi hidup kami. Dan juga Tuhan yang memberkati untuk setiap mereka yang rindu pemulihan keluarga. Tuhan turut bekerja, rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan, suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Kau memberkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah, anugerah melimpah bagi bangsa kami. Lawat Tuhan, jamah bangsa ini, hujan pertobatan boleh tercurah, supaya orang-orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, peternakan, perkebunan, pertanian, bahkan pertambangannya diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan lembaga-lembaga negara. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Jamah Bapa, biarlah bangsa ini dikuduskan, dimurnikan, dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan bangsa kami, supaya ada kebenaran di atas bangsa Indonesia. Menjelang pemilu 2024 kami patahkan, gagalkan semua rancangan-rancangan dibangun oleh kesombongan manusia. Kami berdoanya rancangan Tuhan yang terjadi. Engkau mengangkat pemimpin yang terbaik atas bangsa ini, karena Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia berdoa juga Tuhan jamah dan lawat semua bangsa-bangsa di dunia boleh mengalami pertobatan di dalam Engkau. Mari buka hati dan tangan kita saudara sama-sama, biarlah kita mau terima berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita malam hari ini, mulai sekarang bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.